Halo bro, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal ngerangkum film The Equalizer 3 rilisan tahun 2023 dan merupakan bagian terakhir dari trilogi The Equalizer, sebuah film yang mengisahkan tentang perjalanan seorang mantan pimpinan pasukan khusus bernama Robert McCall ketika ingin menghabiskan masa pensiunnya dengan damai, tapi malah selalu kejebak dan harus berurusan dengan para penjahat kelas kakap. Akibat kebiasaan suka ngebantu orang-orang tertindas secara diam-diam, seperti apa yang bakal terjadi pada film kali ini. Ketika Robert membantu sepasang lansia yang kehilangan uang pensiunnya akibat diretas oleh sindikat pencuri online. Robert sebenarnya sudah mampu mengambil balik uang pensiun tersebut. Cuman sayangnya akibat dari itu semua, ia terpaksa harus berurusan dengan para mafia sadis asal Italia. So, bagaimanakah keseruannya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Film berawal di Sisilia, Italia dengan memperlihatkan seorang pemilik perkebunan anggur terpencil bernama Lorenzo Vitale ketika ia bersama putranya harus datang ke perkebunan untuk memenuhi panggilan darurat dari salah satu anak buahnya yang bernama Udin, di mana begitu sampai ke sana, Lorenzo seketika terperangah begitu melihat hampir seluruh anak buahnya sudah berubah menjadi mayat bersimbah darah. Udin mengajak Lorenzo masuk ke dalam yang juga sudah dipenuhi oleh mayat untuk menemui si pelaku yang sudah berhasil ketangkep dan tengah dijaga ketat oleh Ucup bersama Kipli, di mana ia nggak lain nggak bukan adalah bapak kita semua, si botak Mr. McCall. BTW, jika kalian belum tahu siapa beliau, silahkan tonton dulu rekapan dari aku mengenai film pertama dan kedua, atau tonton langsung film utuhnya. Robert tentu saja nggak bakal ketangkap semudah itu, karena ini sebenarnya hanya bagian dari permainannya untuk memancing agar Lorenzo masuk ke dalam, dimana begitu pancingannya kena, Robert tanpa ampun langsung mengeksekusi mereka semua setelah mengatakan jika tujuannya datang ke sini adalah untuk mengambil sesuatu yang sudah dicuri oleh Lorenzo. Robert mengambil kunci berangkas di gesper Lorenzo untuk mengambil sejumlah uang curian yang tadi beliau jelaskan, lalu keluar dan mendapati jika putra Lorenzo masih ada di dalam mobil. Nggak menganggap dia bahaya, Robert kemudian melanjutkan pelariannya, hingga di saat beliau lengah, si anak yang tentu menaruh dendam langsung menembaknya di bagian punggung. Robert awalnya berniat bundir karena sadar sudah ketembak di bagian vital serta jauh dari rumah sakit. Akan tetapi berhubung peluru di pistolnya habis, ia lantas mengurungkan niatan itu lalu dengan susah payah berusaha menyetir mobil untuk menuju rumah sakit terdekat, meskipun pada akhirnya terpaksa harus berhenti di tengah jalan akibat kesadarannya yang mulai menipis. Beruntung saat itu Robert masih sempat ngebuka satu pintu mobilnya hingga membuat pengendara lain, seorang polisi bernama Gio, langsung sadar jika ia perlu bantuan. Dan begitu melihat keadaan Robert yang sudah parah sedang rumah sakit masih jauh, Gio memutuskan untuk membawanya kepada dokter bernama Enzo di dekat rumahnya di kampung Altamonte. Singkat cerita, setelah dioperasi secara dadakan oleh dokter Enzo, nyawa Robert berhasil terselamatkan meski ia baru bangun 3 hari kemudian. Joe le ha salvato, allora io le chiedo, uno cattivo. No, non lo so. No, sua ferita ha bisogno di te. Menggunakan sebilah tongkat, Robert menemui dokter Gio, ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya, lalu izin keluar bentar buat sekedar melepas bosan dengan jalan melihat-lihat keadaan sekitar. Robert mampir ke sebuah kafe milik warga lokal bernama Aminah, di mana secara kebetulan ia bertemu lalu kenalan dengan Pak Polisi Gio, orang yang kemarin membawanya kepada Dr. Enzo. Hingga setelah ngobrol cerita ini itu, Gio yang harus nganterin putri kecilnya ke sekolah lalu pamit sembari mengembalikan kunci mobil Robert yang mobilnya saat ini keparkir di belakang kantor polisi.
Sepulangnya ke rumah Enzo, Robert yang rupanya sudah menyelidiki secara menyeluruh tentang perkebunan anggur kemarin menelpon pusat kontrol CIA, lalu dengan identitas anonimus ia ngasih info kepada salah satu agen bernama Emma jika mereka harus menyelidiki sebuah perkebunan anggur di Sisilia, Italia karena bisnis utamanya bukanlah peranggur-angguran belaka melainkan jualan narkotika. Hingga setelah Emma mencatat seluruh informasi itu, Robert pun bergegas menutup telepon lalu langsung menghancurkan kartu SIM-nya agar keberadaan dirinya nggak bisa kelacak. Lanjut esok harinya Robert lagi-lagi mampir ke warung Aminah buat sekedar cuci mata sambil minum teh, dimana saat sedang santai itulah pandangannya tiba-tiba tertuju kepada seorang preman yang mengambil amplop berisi uang kepada si pemilik warung untuk diserahkan kepada bosnya bernama Marco. Melihat itu, jiwa kepahlawanan Robert seketika bangkit lalu coba mengikuti ke arah mana perginya Marco. Hingga ketika sampai di depan sebuah toko ikan milik Angelo, Robert mendengar bak big boxer pertanda Marco sedang menyiksa Angelo karena ia nggak mampu membayar uang setoran. Marco sempat melirik ke arah Robert yang terus-terusan memperhatikan gerak-gerik mereka. Cuman karena menganggap jika dia hanyalah bapak-bapak kampung biasa, ia pun langsung cus meninggalkan Altamonte untuk laporan kepada si bos besar yang gak lain adalah kakaknya sendiri yang bernama Vincent, seorang mafia kejam di Italia. Vincent sendiri saat ini tengah berada di sebuah apartemen kumuh di tengah kota, memaksa para penghuninya agar mau pindah karena ingin mengubah apartemen tersebut menjadi hotel bintang 5. Bahkan supaya ngasih efek takut kepada semuanya, Vincent tanpa segan ngebunuh satu orang tua dengan cara yang sangat membagongkan. Tujuan kedatangan Marco adalah untuk menyerahkan hasil setoran para pedagang kepada Vincent. Vincent memerintah Marco untuk berlaku lebih kejam lagi bukan hanya kepada para pedagang tapi seluruh penghuni kampung Altamonte supaya mereka semua mau pindah agar ia bisa menguasai kampung tersebut lalu ngebangun berbagai resort, hotel, bahkan juga kasino dan lokalisasi. Kembali kepada Robert saat ia tengah makan malam bareng Enzo sambil ngobrol sana-sini bertukar pengalaman masing-masing. Kemudian esok harinya Robert yang ingin mencari tahu tentang Marco coba mendatangi toko milik Angelo pura-pura beli ikan agar bisa kenal lalu ngobrol sambil nyari informasi. Sementara itu di tempat lain tampak jika Emma, agen yang kemarin diberi info oleh Robert, kini sudah berada di kebun anggur milik Lorenzo untuk menyelidiki tempat tersebut dengan ditemani oleh teman agennya yang bernama Frank beserta pihak kepolisian. Hingga sesuai info yang ia dapat dari Robert, mereka menemukan obat-obatan terlarang jenis baru asal Suriah yang dipasarkan oleh Lorenzo dengan cara menyembunyikannya ke dalam botol anggur. Selain itu di sini mereka juga menemukan sejumlah uang bernilai fantastis yang diduga adalah hasil dari penipuan online yang kasusnya sudah sangat meresahkan masyarakat seluruh dunia. Frank meyakini jika orang yang ngasih info kepada Emma adalah orang yang juga melakukan pembantaian terhadap mayat-mayat di tempat ini, dan orang tersebut nggak mungkin orang sembarangan karena ia dengan cerdasnya mematikan CCTV juga nggak meninggalkan satupun sidik jari. Malam itu Enzo ngasih tahu Robert jika lukanya sudah pulih, hingga karena merasa sudah nggak ada urusan lagi di tempat ini, Robert lantas menyiapkan tasnya buat balik ke Amerika. Akan tetapi baru juga sampai di tengah desa Altamonte, ia mendapati orang-orang berlarian panik menuju toko ikan milik Angelo yang tiba-tiba kebakaran. Di saat semua orang tengah panik dan fokus terhadap kebakaran, Robert yang punya insting tajam silet rupanya masih bisa menyadari kehadiran Marco and the Gang, di mana tampak jika mereka masih berada di sekitar lokasi untuk memantau kebakaran tersebut. Hingga karena ingin memastikan ini ulah mereka atau bukan, Robert akhirnya memutuskan untuk nggak jadi balik ke Amerika. Lanjut esok paginya di kantor polisi, Gio langsung mengecek seluruh CCTV lalu mendapati jika toko milik Angelo sengaja dibakar oleh sekelompok orang bertopeng hingga ia segera mencari informasi terkait plat nomor mobil mereka untuk mengusut kasus ini. Sementara di tempat lain, tampak jika Robert bersama para warga lain kompak ngebantu Pak Angelo untuk membereskan sekaligus memperbaiki tokonya. Malam hari, Robert yang seperti biasa ngeteh di warung Aminah tiba-tiba disapa oleh si pemilik warung, di mana beliau rupanya sudah beberapa kali memperhatikan kebiasaan si Robert yang selalu menata tisu sebagai alas bagi sendok dan juga gelas tehnya. Penasaran dengan Robert yang sudah beberapa hari tinggal di sini, Aminah kemudian mengajaknya jalan ke pasar malam untuk menunjukkan beberapa jajanan khas kampung Altamonte.
Seiring berjalannya waktu, keberadaan Robert kini sudah semakin diterima oleh para warga, di mana itu terbukti dengan adanya seorang nenek yang sengaja ngasih sedikit hadiah kepadanya, serta banyak orang yang sudah tanpa segan mau menyapa dirinya. Sampai pada satu pagi, tepat ketika sedang ngeteh di bangku yang sama di warung Aminah, Robert menyadari jika ia tengah difoto secara diam-diam oleh seseorang yang ternyata adalah Emma. Dan bukannya takut apalagi kaget, si Robert malah sengaja tersenyum ke arah kamera hingga membuat Emma langsung menghampiri dan duduk di sebelahnya, sembari menanyakan dari mana ia berasal, kenapa bisa tahu tentang apa yang terjadi di perkebunan anggur milik Lorenzo. Emma juga menanyakan apakah Robert adalah orang yang sudah membantai Lorenzo bersama seluruh anak buahnya. Robert menjawab jika ia hanya kebetulan lewat sana tepat ketika Lorenzo tengah melakukan transaksi bisnis haramnya. Dan soal bunuh-membunuh, si Robert sambil senyum mengatakan apakah mungkin orang dengan tampang seimut dirinya bisa ngelakuin hal semengerikan itu. Hingga setelah mendengar jawaban-jawaban Robert, Emma yang tentunya nggak mungkin percaya itu lalu pergi sembari mengatakan jika ia nggak bakalan berhenti buat nyari info tentang Robert. Call. 2 C's, 2 L's. Sementara itu di tempat lain, Gio yang berniat ngejemput putrinya di sekolah tiba-tiba dikagetkan oleh telepon yang ngasih tahu jika sang putri sudah pulang duluan. Hingga karena panik, ia pun langsung balik kemudian mendapati jika di rumah istri dan anaknya sudah disandra oleh Marco and the gang. Marco tahu betul jika Gio sedang berusaha untuk mengusut kasus kebakaran kemarin karena mafia seperti mereka tentu saja mempunyai orang dalam di kepolisian. Dimana sebagai peringatan, Marco memukuli Gio habis-habisan sembari ngancam jika mereka nggak bakalan segan untuk menghabisi anak istrinya jika Gio masih berani ikut campur. Lanjut sepeninggal Marco and the gang, Gio bergegas mengobati luka-lukanya ke tempat dokter Enzo yang mana secara kebetulan di sana juga ada Robert. Hingga begitu Gio sudah selesai dengan pengobatannya, Robert bertanya kepada Enzo apa yang sebenarnya sedang terjadi di kampung ini. Dan akhirnya mendapat informasi jika sudah sejak lama mereka semua dijajah oleh sekelompok mafia sadis yang membuat para warga hanya bisa pasrah. Mendengar itu, Robert yang bimbang apakah dia harus ngebantu orang-orang ini, dengan kata lain harus kembali mengeluarkan sisi beringasnya lagi, ataukah balik ke Amerika membiarkan mereka semua jadi santapan para mafia, lantas berniat menuju sebuah gereja tua di desa tersebut untuk minta petunjuk dari Sang Yesus. Cuman baru juga nyampe depan pagar, ia malah ketemu dengan Emma. Emma ngasih tahu sebuah info tentang Lorenzo, si pemilik perkebunan anggur, jika ia merupakan buronan paling dicari oleh Interpol karena merupakan dalang utama di balik kasus cybercrime skala besar akibat sudah membobol berbagai macam rekening milik pemerintah termasuk juga dana pensiun para orang tua. Selain itu, dengan informasi dari Robert kemarin, ia sekarang juga sudah terbukti melakukan bisnis obat-obatan haram bersama para teroris. Robert bertanya-tanya kenapa mereka sampai memilih kampung terpencil di Italia yang notabene bersih dari para pemakai untuk menyimpan barang haram tersebut. Dan itu juga yang sekarang tengah diselidiki oleh Emma, di mana ia berjanji bakal mengungkap semuanya. Gio mengajak anak juga istrinya dinner bareng di sebuah restoran demi untuk menghibur mereka agar nggak terlalu stres setelah mengalami kejadian pahit kayak kemarin. Dan tampak jika Robert diam-diam juga tengah makan di sana karena ia punya feeling kalau Gio pasti bakal terus diikutin oleh Marco and the gang. Benar saja, nggak berapa lama Marco kemudian muncul menghampiri Gio, di mana itu ngebuat seluruh pengunjung di sana menjadi takut, tapi tidak dengan Robert, di mana ia malah terus melotot tajam ke arah Marco seolah ingin memakannya hidup-hidup. Marco mengancam bakal ngebunuh anak istrinya jika Gio nggak mau ngasih apa yang diinginkannya, yaitu beberapa buah kapal sebagai alat transportasi laut untuk kelancaran bisnis haramnya. Beruntung sebelum Gio ngasih jawaban apapun, Marco yang kedistract oleh tatapan tajam Robert langsung bangun ninggalin Gio lalu duduk di depan Robert dengan maksud hendak ngasih pelajaran. Cuman si Robert yang tentu nggak sedikit pun merasa terintimidasi mengutarakan secara baik-baik jika ia sangat berharap agar Marco bersama para komplotannya mau meninggalkan kampung Altamonte yang sudah ia anggap sebagai kampung halamannya kalau nggak mau mati muda. Alih-alih ngedengerin apa kata Robert, Marco yang nggak pernah punya takut apalagi respect terhadap siapapun malah bertanya dengan nada meremehkan, memangnya apa sih yang bisa dilakukan oleh tua bangka seperti Anda? Mendengar itu, Robert seketika mencengkram sarung tangan Marco, menekan salah satu syaraf yang mana itu membuat si bedebah ini sampai meringis kesakitan. Robert menyuruh Marco agar merintahin anak buahnya keluar duluan sambil terus memperkuat tekanannya, hingga karena sudah nggak kuat lagi nahan sakit, ia pun menuruti apa mau Robert, lalu ia juga disuruh untuk segera meninggalkan restoran ini. Put it on the table.
Di luar, Marco sesumbar kepada para anak buahnya jika ia bakal segera ngebunuh Robert. Cuman baru juga selesai ngalor ngidulnya, mereka semua langsung mental setelah ditabrak oleh Robert menggunakan mobil mereka sendiri. Dan hanya dengan waktu kurang dari semenit, Robert langsung membunuh mereka semua tanpa ampun. Penemuan mayat Marco and the Gang tentu saja langsung menggemparkan seluruh warga Altamonte, terlebih ketika Gio bersama para polisi lain sedang melakukan investigasi. Mereka menemukan sekantong besar obat-obatan terlarang dan gak lain adalah jenis yang sama dengan kepunyaan Lorenzo, si pemilik kebun anggur. Berpindah ke tempat lain, tepatnya ketika Emma tiba-tiba mendapat kabar dari Frank jika di pusat kota Roma saat ini sedang terjadi sebuah ledakan hebat yang dilakukan oleh sekelompok teroris asal Suriah yang dana pembuatan bomnya tentu saja adalah hasil dari berjualan obat-obatan haram. Mengetahui fakta tersebut, Emma dan Frank kemudian menuju kantor polisi untuk meminta izin kepada sang kepala polisi bernama Barella agar bisa melakukan interogasi terhadap beberapa tahanan dengan kasus obat-obatan terlarang. Hingga setelah susah payah ngorek-ngorek berbagai macam informasi, mereka akhirnya tahu dan langsung menggerebek sebuah tempat di mana para teroris ini memproduksi obat-obatan terlarang mereka dan juga berbagai macam bahan peledak. Sementara itu, pada waktu bersamaan, Vincent yang saat ini sedang berduka atas kematian sang adik Marco tiba-tiba mendapat tamu yang gak lain adalah kepala polisi Barella, di mana ia ternyata adalah seorang oknum polisi korup. Barella ngasih info kepada Vincent jika seorang agen CIA bernama Emma saat ini tengah menyelidiki kasus obat-obatan terlarang yang ternyata adalah bisnis kepunyaan Vincent, di mana itu berarti dia adalah pelanggan utama para teroris yang berjualan obat-obatan terlarang agar bisa terus ngerakit bom berdaya ledak tinggi. Marah terhadap aksi para teroris yang berani ngeledakin bom di negaranya, Barella mengatakan jika ia ingin mengakhiri kerjasama dengan Vincent yang merupakan pemasok dana utama bagi mereka. Vincent tahu betul jika kerjasama ini sampai berakhir, cepat atau lambat bisnisnya bakal segera ketahuan oleh Emma, si agen CIA yang sudah melakukan pergerakan. Hingga sebagai bentuk ancaman agar nggak menghentikan kerjasama, ia tanpa ampun memotong tangan Barella, meletakkannya ke dalam ember sembari menyuruh lekas pergi ke rumah sakit agar masih bisa kesambung. Mendapat informasi dari Gio terkait temuan sekantong obat di mobil Marco, Robert langsung menelpon Emma buat ngasih tahu jika pengedar obat-obatan ini bukanlah teroris, melainkan ulah mafia bosnya Marco yaitu Vincent, di mana ledakan di Roma kemarin juga merupakan perintah darinya untuk mengelabui para polisi agar transaksi obat-obatan mereka menjadi lancar. Mendengar itu, Emma pun bergegas ke parkiran, akan tetapi sebelum sampai ke mobilnya, ia tiba-tiba dikagetkan oleh ledakan teramat dahsyat yang membuat banyak korban berguguran. Beruntung Emma rupanya masih selamat, lalu dalam keadaan sadar segera dilarikan ke rumah sakit, dan tepat sebelum masuk ke ruang operasi, ia meminta Frank agar mengalihkan buruannya karena ini bukanlah ulah dari teroris melainkan mafia bernama Vincent. Sementara itu, pada waktu bersamaan, Vincent yang tahu jika terakhir adiknya sedang berurusan dengan Pak Polisi Gio lantas membawanya ke tengah kota Altamonte lalu mengancam bakal segera menembaknya jika nggak diberitahu siapa yang sudah ngebunuh Marco. Sadar mereka nggak main-main, Robert pun keluar menyerahkan diri, mengakui jika dia adalah orang yang sudah ngebunuh Marco sebagai bentuk perlindungannya terhadap para warga. Hingga dengan tatapan penuh kebencian, Vincent langsung mengarahkan pistolnya ke arah Robert, akan tetapi sebelum ia narik pelatuk, para warga yang dipimpin oleh Dr. Enzo dengan berani mulai menyuarakan jika sekarang mereka sudah nggak takut lagi, sembari menodongkan berbagai macam senjata yang mereka punya termasuk kamera handphone untuk merekam aksi dari Vincent, di mana si Vincent yang tentu nggak seceroboh Victor kemudian ngurungin niatannya lalu pergi ninggalin kota sambil ngucapin sebuah janji jika ia bakal kembali untuk menghancurkan dan membunuh mereka semua tanpa sisa.
Lanjut, sesampainya di markas, Vincent bersama para anak buahnya langsung menyusun ulang strategi mereka agar besok bisa benar-benar membunuh Robert beserta seluruh warga desa Altamonte. Singkat cerita, pada waktu tengah malam, tepat saat sedang diadakannya upacara tahunan pengusiran iblis berkeliling kampung Haleluyaan, Robert diam-diam menyusup sendiri ke rumah Vincent lalu mulai membantai satu persatu para penjaga dan anak buahnya dengan sangat-sangat brutal juga sadis tanpa suara sedikit pun. Vincent yang masih tidur nyenyak akhirnya kebangun setelah ada setetes darah yang jatuh ke dahinya, dimana begitu nengok ke atas ternyata itu adalah ulah dari Robert yang sengaja menjatuhkan mayat salah satu anak buahnya agar kaca di atas tempat tidur Vincent jatuh menimpanya. Dengan kaki penuh luka akibat keinjek pecahan kaca, Vincent berusaha untuk keluar sambil memanggil satu persatu nama anak buahnya, di mana mereka tentu saja nggak bakal bisa jawab karena semuanya sudah habis terbantai oleh Robert. Hingga karena terlalu panik, Vincent kemudian menembakkan senapannya secara random. Dari arah belakang, Robert memukul Vincent sampai pingsan, hingga setelah beberapa waktu ia pun akhirnya kebangun dalam keadaan tubuh terikat serta mulut yang mulai mengeluarkan busa karena Robert ternyata sudah menjejalkannya obat-obatan haram jualannya sendiri dengan dosis yang sangat tinggi. Robert mengatakan jika waktu hidup Vincent hanya tinggal 6 menit dan agar si berbah ini bisa menikmati rasa sakitnya, Robert kemudian melepaskan ikatannya, membiarkan ia pergi keluar rumah merangkak juga tertatih sambil terus mengikuti dari belakang, hingga pada akhirnya Vincent mati di tengah jalan dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Robert datang berkunjung ke rumah sakit menengok Emma tepat saat dia tengah menonton sebuah berita ketika para polisi sudah berhasil menangkap habis para mafia yang terlibat dalam bisnis haramnya Vincent, dimana jika obat tersebut masih terus diedarkan, para peneliti memprediksi itu bakal menghilangkan seenggaknya 2,1 juta jiwa. Kedatangan Robert ke sini rupanya bukan hanya sekedar nengok, melainkan ingin minta satu bantuan kepada Emma agar mau menyerahkan uang senilai $366.400 kepada seorang pensiunan tua bernama Greg, karena memang tujuan awal beliau datang ke Sisilia hanyalah ingin mengambilkan uang milik Greg yang dicuri secara online oleh komplotannya Lorenzo, dan gak menyangka sama sekali jika bakal terjebak dalam masalah permafiaan sebesar ini. Emma bertanya apakah si Greg adalah teman dekatnya Robert. Robert menjawab jika dia bahkan gak mengenal orang tersebut karena hanya sebatas kasihan ingin ngebantu. Emang bener-bener. Kemudian sebelum mereka akan berpisah, Emma sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Robert karena jika bukan berkat bantuannya, kegiatan para mafia ini pastinya gak bakal bisa kecium apalagi ketangkap. Singkat cerita, setelah pulih dan boleh keluar dari rumah sakit, Emma langsung menyerahkan uang titipan Robert kepada Greg yang seneng luar biasa karena ia bersama istrinya sudah hampir pindah rumah karena sudah nggak mampu lagi membayar sewa. Lanjut di kantornya, Emma tiba-tiba mendapat kiriman dari Robert, yaitu sebuah buku catatan milik Emma yang kemarin sempat jatuh sewaktu bertugas. Robert menulis surat yang berbunyi jika mendiang ibu Emma pasti sangat teramat bangga kepadanya karena si Emma ini ternyata adalah anak dari mendiang sahabat terbaik Robert, yaitu Susan. Dan alasan kenapa Robert lebih memilih ngasih info kepada Emma daripada agen lainnya nggak lain adalah karena ingin mengenal secara langsung anak dari mendiang sahabatnya tersebut. Kemudian film lalu ditutup dengan Robert bersama seluruh warga desa Altamonte ketika mereka tengah berpesta untuk merayakan kemenangan karena sekarang sudah sepenuhnya terbebas dari ancaman para mafia. The end. So Brody, itulah tadi akhir dari cerita The Equalizer 3 sekaligus menjadi penutup dari trilogi The Equalizer. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku, hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, comment, dan subscribe. Well, terima kasih banyak udah mau nonton sampai akhir. Aku Zai pamit, see you!